Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Hari ini kita mau ibadah online di Sekolah Minggu HKBP Taman Mini. Oke adik-adik, sekarang kita mau tes semangat adik-adik dulu. Kita mau tanya kabar adik-adik ya kak? Yuk, Kak. Yuk kita tanya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semangatnya keren banget. Sekarang kita mau mulai ibadah. Kalau kita mau ibadah, adik-adik jangan lupa siapin dulu Alkitabnya. Oke, udah disiapin? Udah ya. Sekarang adik-adik kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri ya Pak. Ayo. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri karena kita mau mulai bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya dan di Oh, meja. iya. Oke deh. Yuk bangkit berdiri ya semuanya. Kita nyanyi sambil bergerak. Ikutin gerakan kakak ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawabnya ya ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita nyanyi Oh Kirama Dengan muka tersenyum ya. dan tersorak. Oh Kirama, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh Kirama, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh Kirama. Dari apa? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh Kirama. Oh Kirama, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh Kirama, wah keren banget nih semangat adik-adik. Sekarang kita mau masuk ibadah. Adik-adik kita mulai singkat berdoa yuk. Lepas tangannya. Matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Kami hari ini Kami hari ini boleh bangun boleh bangun dan memulai ibadah. Tuhan, Tuhan, sertai kami sertai kami dalam ibadah ini. dalam ibadah ini. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, Pimpin ibadah ini ya Tuhan, supaya kami supaya kami bisa memuji bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bapa,
Ya, adik-adik sudah kita berdoa pembukaan. Sekarang kita bernyanyi lagi ya. Yeay, adik-adik kalau gitu, kalau Bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, biar semangat. Ayo. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Sally? Lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Masih ingat kan lagunya? Mulai dari tangan, kaki, terus apa? Mata, mulut, dan tubuh. Terus dilanjut dengan haleluya puji Tuhan. Oke? Yuk. Kita mulai bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Klik-klik-klik. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Habis ini hati-hati gunakan mulut. Ayo adik-adik, nggak boleh bicara yang kotor, nggak boleh berbohong. Pokoknya hati-hati, oke? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tubuhmu semua, hati-hati gunakan tubuhmu semua, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu semua. Ya, sekarang kita memuji Tuhan lagi dengan haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang adik-adik silahkan duduk. Sekarang kita mau ingat-ingat apa ya Kak? Mengingat titah. Ya, sekarang kita mau ingat-ingat titah ke-9. Ikutin kakak ya. Oke Kak. 1, 2, 3. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Oke adik-adik, keren. Adik-adik jangan lupa diingat ya titahnya. Oke adik-adik, kita ambil Alkitab kita ya. Kita mau baca epistel. Ya. Ya, siapin Alkitabnya. Epistel kita untuk hari Minggu ini dari Lukas 14 ayat ke-13. Ikuti Kak Shirley ya. Oke. Lukas 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.
Demikianlah Firman firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Oke deh, sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan kita. Dan adik-adik jangan lupa ya, nanti persembahannya dikasih ke orang tua dulu. Baru nanti mama papa yang kasih buat pada setiap akhir bulan. Jangan lupa ya. Kita siapin persembahan dan kita kumpulkan. Kita bernyanyi lagu Dari PKJ 146. Yuk. kita udah bernyanyi, Nyanyi. kita udah doa pembuka, kita udah ingat-ingat kita udah baca epistel. Terus apa ya? Ada yang kurang. Ada juga persembahan ya kak? Oh, persembahan juga udah. Apalagi ya kak? Yang terakhir, yang paling penting, saatnya mendengar firman Tuhan. Ya, untuk mulai mendengarkan firman, kita nyanyi ya dari Kidung Jemaat 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Jangan lupa sikap berdoa. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang diberitakan melalui kakak kami, supaya kami mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ya. Kita baca bersama-sama. Gembala yang baik. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik
memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, itu tadi firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini. Artinya apa sih, Dik? Apa yang mau kita jadikan panutan dari firman ini? Di dalam ayat 11 Yesus mengatakan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik. Kita sudah tahu bagaimana pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dosa manusia yang ada di dunia ini. Itulah perbedaan Yesus dengan gembala yang ada di dunia ini. Yesus mengatakan dia adalah seorang gembala yang baik. Dia sudah menyerahkan nyawanya dengan memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia juga mengenal setiap domba-dombanya. Yesus mengibaratkan bagaimana menjaga manusia, menjaga anak-anaknya bagaikan seorang gembala yang baik dengan domba-dombanya. Ya, jadi manusia harus tahu bagaimana cara merespon yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, kepada kakak, kepada adik-adik, ya. Dia rela menderita di kayu salib, ya. Dia disalibkan bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Ya, dia begitu banyak memberikan berkat, rezeki, makanan, minuman melalui orang tua kita, ya, diberikan. Dia berikan lagi nyawanya. Dan Tuhan Yesus mengenal adik-adik. Dia mengenal domba-dombanya, ya. Jadi misalnya kalau adik-adik kakak ada yang agak pemalu, dia mengenal adik-adik, ya. Dia tidak menuntut domba-dombanya itu harus sempurna, harus berdoa dengan sempurna, dengan kata-kata yang baik. Tetapi Yesus mengenal adik-adik. Ketika adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan, ya, dia sangat mengenal adik. Walaupun misalnya suara kita kurang bagus waktu kita bernyanyi, ya, kata-kata yang kita ungkapkan waktu kita berdoa tidak begitu bagus, tapi Yesus tahu yang penting waktu kita bernyanyi dan berdoa, berikanlah persembahan yang terbaik dari hatimu, ya. Jadi kamu mengucap syukur, memohon kepada Tuhan, tetapi dari relung hati yang paling dalam. Itu yang dimaksud Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan mengenal kamu. Tetapi juga, ya, selain daripada Tuhan mengenal kita sebagai domba Tuhan, kita juga harus mengenal Tuhan supaya terjadi hubungan yang baik, ya, supaya kelihatan bagaimana kita merespon kasih sayang Tuhan kepada kita, ya. Nah,
Sebegitu banyak domba-domba Tuhan di dunia ini, sama seperti domba-domba yang ada di Israel pada waktu zaman Yesus. Di Israel itu, ya, seorang gembala menggembalakan domba-dombanya itu akan mencari rumput yang ada di mana yang subur. Jadi tidak gampang, bukan seperti di Indonesia, rumput-rumput sangat banyak. Di daerah Israel itu mencari rumput bukan perkara yang gampang. Karena apa? Di sana ada daerah yang sangat banyak berbatu-batuan. Jadi seorang gembala bisa mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ketika seorang gembala menemukan satu padang rumput yang sangat luas, mereka akan bertemu dengan gembala-gembala yang lain, dan domba-dombanya akan merumput di tempat itu sehingga sulit membedakan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Ya, tapi bagaimana caranya seorang gembala mengumpulkan domba-dombanya? Maka kalau pada zaman dulu seorang gembala mempunyai alat berupa tanduk binatang. Kalau diembus atau ditiup, ya, dia bisa berbunyi. Ketika tanduk tadi dibunyikan, maka domba-domba yang mengenal suara daripada si gembala tadi akan langsung mendongakkan kepala dan melihat, waduh, mungkin pikir dombanya, ini nih gembala saya. Setelah didengar suara tadi, maka si gembala akan mengangkat benderanya. Biasanya warna benderanya itu cerah, seperti ini kira-kira adik-adik. Maka akan dikibas-kibaskan sehingga domba-dombanya akan berkumpul mengikuti dia. Nah, setelah mereka mengikuti gembalanya, mereka akan berjalan bersama. Gembalanya berada di depan dan domba-dombanya mengikuti dari belakang. Ya, nah, ketika mereka sudah sampai di padang rumput yang banyak, yang subur, dan di sana ada air, maka domba-dombanya akan merumput. Tetapi ada masalah, adik-adik. Apa sih masalahnya, Kak? Ternyata di antara domba-domba itu ada yang pura-pura tuli. Ya, tidak mau tahu. Dia udah biasa dikasih makan sama gembalanya, sudah sering mendengar suara gembalanya, tetapi dia pura-pura tuli, tidak mau mendengar. Ketika gembala dan domba-domba lain sudah merumput, tinggallah dia sendiri di padang yang sangat sunyi. Maka ini merupakan ancaman yang sangat besar buat dia, karena binatang buas berupa serigala akan menerkam dia dan mencabik-cabik dia. Sama seperti anak Tuhan. Tadi kakak sudah katakan, Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita. Ya, dia mengenal kita, tapi kita tidak merespon apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, dia mengenal kita, tentunya harus ada respon dari kita supaya terjadi hubungan yang baik dan itu menyelamatkan kita, yaitu tadi harus dengar-dengaran. Ketika Tuhan sudah memberikan ajaran kepada kita melalui firman yang diberitakan mungkin dari gereja atau mama atau papa, kita harus meresponnya, menyimpannya dalam hati kita, ya, hati adik-adik, ya. Terus kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Lalu kita harus lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Maka harus terjadi respon. Itu tadi. Makanya seorang domba harus merespon apa yang sudah diberikan oleh gembalanya. Kita sebagai domba, Tuhan Yesus harus merespon apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena apa? Ketika kita tidak meresponnya, maka akan terjadi bencana. Sekarang ini di dunia penuh dengan ancaman, adik-adik, termasuk COVID-19. Adik-adik bahkan nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke gereja. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus merespon apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus melindungi diri kita. Kita harus bijak. Kita harus kuat. Anak-anak Tuhan nggak boleh malas.
Anak-anak Tuhan gak boleh tuli. Anak Tuhan tidak boleh tidak mau tahu. Harus merespon semua ajaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, Tuhan sebagai Gembala Agung memberikan Yesus kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kita harus satu pohon dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokoknya dan kita adalah carang-carangnya. Karena kalau kita tidak meresponnya, hidup kita akan bahaya. Mungkin dunia ini akan mengancam kita seperti sekarang, ancaman gadget adik-adik. Kalau misalnya mama bilang, "Dek, udah 1 jam ya mama kasih." "Entar dulu mah." Akhirnya sampai 1 hari nggak mandi, nggak makan. Ancaman penyakit bisa kan ya? Kayak penyakit mah kalau terlambat makan. "Dek, makan buah sama sayur." "Malas mah, maunya makan KFC aja, makanan siap saji." Mengancam kan? Itu kira-kira adik-adik. Makanya dari sekarang jadilah anak-anak yang taat. Jadilah kita menjadi domba-domba Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena domba-domba Tuhan Yesus tidak boleh seenaknya saja, hanya mengikuti kemauannya saja. Domba-domba Tuhan Yesus harus mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Seperti lagu ini loh adik-adik. Kita dengarkan ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kami, sudah memberikan begitu banyak kepada kami. Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan bisa kami respon untuk memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, ajari kami Bapa, supaya kami mampu menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua kami, dan kami menjadi anak-anak yang selalu takut kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bisa melihat kami menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan saja. Kami manusia lemah Bapa, kami tidak mampu melakukannya, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan mampukan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kasih-Mu
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami beribadah. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami. Tuhan, jadikan kami menjadi anak Tuhan yang baik. Kami ingin doa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi rumah Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita udah selesai hari ini. Kak Sherly, Kak Vero, Kak Nelly undur diri. Kita ketemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.